kembali lagi bersama saya Ferdi Fakniani. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara kultur pakan alami dengan baik yang akan diberikan oleh budidaya ikan maupun udang. Nah, di sini ada dua kultur pakan alami yang saya jelaskan untuk kita semua. Yang pertama ada zooplankton dan fitoplankton. Nah, dari kedua golongan tersebut itu ada dari masing-masing golongan fitoplankton maupun zooplankton itu saya akan menjelaskan 5 karakteristik kultur pakan dari masing-masing golongan fitoplankton dan zooplankton. Selamat menyaksikannya teman-teman. Nah, sebelum kita melakukan kultur pakan moina, yang perlu kita syarat yang perlu kita buat terlebih dahulu itu adalah menyiapkan 2 bak minimal ukuran 2x3 meter. Kemudian untuk pupuk organiknya kita menggunakan kotoran unggas karena kandungan nitrogennya tinggi. Nah, kita masuk dalam prosedur kultur muscle moina. Yang pertama itu isi bak dengan air minimal ketinggian 40 cm. Nah, masukkan pupuk. Yang kedua itu masukkan pupuk organik kering atau kandang ke dalam karung. Yang ketiga, pupuk masukkan ke dalam bak yang telah diairi dengan dosis 1 kg meter kubik. Contohnya bak 2x3 kali 0,4 meter. Itu dengan itu sama dengan 2.400 liter. Nah, berarti kita membutuhkan pupuk di sini 1 kali 2.400 sama dengan 2,4 kg. Nah, setelah 1 hari bibit moina dimasukkan sebanyak 2 gram per 1 meter kubik. Sebagai pakan tambahan, media kultur diberi tepung tapioka dengan dosis 1 gram per 80 individu moina. Nah, untuk melindungi dari sinar matahari diberi pelindung, kemudian media dibiarkan sampai siap panen. Nah, selanjutnya adalah pemanenan moina. Moina dipanen pada hari ke-6 sampai 7 hari pemupukan awal. Nah, pemupukan ulang dilakukan pada hari ke-4 sebanyak 0,25 dosis awal atau 1/4. Sebelum kita berlanjut dari cara kultur Daphnia sp, alangkah baiknya kita ketahui dulu klasifikasi dari Daphnia sp. Nah, yang pertama klasifikasi Daphnia sp, filum Arthropoda, kelas krustasea. Nah, subkelas Branchiopoda, divisi Olgobrachiopoda, ordo Cladocera, dari famili Daphnidae, genus Daphnia, spesies Daphnia sp. Nah, berikut langkah-langkah cara kultur Daphnia. Yang pertama adalah tempat mengkultur Daphnia sp. Nah, tempat yang dapat kita sediakan untuk membuat kultur pakan ikan Daphnia ini sangat beragam. Nah, seperti bak semen, bekas kulkas, bak filter akuarium, dan kolam. Nah, sebelum kita membuat itu, kita harus juga melihat seberapa banyak jumlah bibit yang akan tumbuh dalam bak tersebut. Kemudian kita melakukan pembersihan terhadap wadah yang sudah kita pilih. Nah, kemudian kita cuci bersih dengan sabun, kemudian dibilas dengan air hingga bersih, lalu dijemur hingga wadah tidak menimbulkan bau. Nah, hal ini berguna untuk menjaga dari bahan kimia. Nah, yang selanjutnya adalah kita melakukan pemupukan. Nah, secara bertahap kita dapat menaruh tempat tersebut pada area
yang terbuka. Pemupukan dapat kita lakukan secara langsung uh, dalam bak yang sudah disediakan tadi, atau langsung dalam kolam pemeliharaan. Nah, contoh pupuk yang dapat kita gunakan, contoh pupuk organik yang biasa digunakan adalah yang mudah serta mudah mendatangkan kutu air atau dapania, seperti kotoran ayam, kotoran burung puyuh, dan lainnya. Nah, untuk dosis pemupukan kita dapat memberikan setiap 1 per kubik dalam 1 kilogram pupuk. Yang ketiga adalah pengaturan volume air dan pengisian. Nah, untuk wadah minimalnya sediakan yang kedalamannya minimal 60 cm. Nah, sebagai tempat berteduh jika sinar matahari terlalu panas, hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan dapania untuk perkembangan. Nah, setelah pengisian air dan pemupukan, langkah selanjutnya biarkan 2-4 hari. Biasanya plankton akan tumbuh sebagai makanan dapania. Nah, ciri-ciri plankton tumbuh jika air sudah berubah warna menjadi hijau. Nah, agar pertumbuhan fitoplankton dapat cepat perlu perangsang lain itu hanya membutuhkan cahaya matahari yang tinggi dan menghindari meluapnya air saat hujan, sehingga dan atap kolam harus dikasih penutup seperti fiber dan transparan atau plastik. Yang keempat itu mengatur kualitas air. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah jenis air sebelum digunakan harus dicek dulu apakah kesadaran sudah pas yang biasanya 250 mg per liter mengandung CO3 serta pH airnya. Nah, jika kita merasa masih kurang, kita dapat melakukan pengapuran dengan kapur pertanian dan bisa dilakukan selama 1 minggu. Nah, yang berikut adalah penambahan aerator untuk memberikan kehidupannya yang baik. Pada dapania SPN ini kita dapat memberikan perlengkapan aerator dengan tujuan mencukupi kadar oksigen dalam air untuk kebutuhan kutu air nanti. Dan juga memberikan jenis air yang berkualitas prima sebagai penunjang kehidupan dapania. Nah, ini berupa oksigen yang pas. Nah, jika kebanyakan, kandungan amoniaknya juga akan menjadi membahayakan dapania karena amonia merupakan jenis racun. Nah, yang berikut adalah waktu penebaran bibit dapania. Nah, tahap selanjutnya dia melakukan pembibitan. Jika kita merasa persiapan sudah selesai, kita dapat melakukan penebaran dalam jangka 1 minggu. Nah, dapania dalam jangka 1 minggu biasanya dapania sudah tumbuh. Nah, dengan ciri-cirinya itu berubahnya warna air di kolam dari kemerah-merahan. Yang berikut itu masa pemanenan. Nah, setelah lebih dari 1 minggu yaitu hari ke-8, kita sudah dapat mengambil atau memanen dapania. Untuk cara pemanenan kita dapat menggunakan cara yang berikut, yaitu pemanen secara seluruh kolam, teknik pemanen secara manual dan bertahap. Nah, itu adalah penjelasan dari kultur dapania yang paling mudah untuk kita lakukan. Kultur pakan dari golongan zooplankton yang berikut adalah Infusoria. Nah, Infusoria di sini adalah salah satu makanan atau alam budidaya ikan yang termasuk kelas dari Protozoa. Nah, di kelas Infusoria ini di mana subkelasnya itu Ciliata yang sudah tak asing lagi. Contohnya itu ada Paramecium, Didinium, Colpoda, dan Balantidium. Nah, Infusoria ini umumnya hidupnya di air tawar dan air yang mengandung bahan organik seperti air dari kolam ikan, di mana airnya itu yang berwarna hijau, terutama di tempat-tempat yang mengalami pembusukan berat. Nah, Infusoria juga makanan ganggang, renik, ragi, dan bahan organik yang halus, memiliki
memiliki ukuran tubuh bervariasi antara 25 sampai 300 mikron. Nah, jadi cukup kecil untuk dimakan oleh benih ikan. Nah, di sini yang akan saya jelaskan adalah kultur pakan dari infusoria. Yang pertama kita harus siapkan wadah untuk kulturnya. Nah, kita bisa memakai botol bekas air minimal ukuran 1,5 meter yang dipotong bagian atasnya. Nah, bibit infusoria bisa dicari di selokan ataupun kolam ikan. Setelah mengambilnya, langsung diciduk saja dari air di bagian pinggir. Bibit tersebut dihindarkan dari sinar matahari langsung, karena dapat merusak atau menyebabkan bibit tersebut mati. Lebih baik kita mencarinya di pagi hari karena ini sangat bagus karena dapat menghindar dari sinar matahari. Nah, wadah dari kultur infusoria ini kita isi airnya 3 sampai 4. Nah, kita juga disediakan bahan makanan untuk infusoria. Bahan makanan bebas bisa pakai sayuran, tempe, pelet jamuran, daun bayam lebar dan jenis sayuran atau lainnya yang berwarna hijau. Sebelum kita masukkan itu, kita rebus terlebih dahulu sampai menjadi seperti bubur atau sangat matang sehingga dapat dimakan oleh infusoria dan kemudian dibusukkan. Nah, bibit infusoria dimasukkan ke wadah kultur. Setelah itu tutup dengan kain biar sirkulasi udara lancar. Simpan di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung 4 atau 5 hari. Kemudian bisa dipanen, bisa dilihat infusoria berkembang biak jadi banyak dan wadah jadi penuh bintik-bintik putih. Nah, untuk cara pemberiannya adalah dengan mengambil infusoria bersama airnya, dia menggunakan baskom atau ember lalu ditebarkan pada media pemeliharaan ikan di kolam, bak atau akuarium sesuai dengan takaran yang dikehendaki. Selanjutnya adalah chlorella. Chlorella sp merupakan salah satu pakan alami bagi zooplankton dan larva kerapu. Adanya pakan alami mikroalga Chlorella sp juga dapat meminimalisir jumlah biaya produksi dalam budidaya ikan karena pakan yang digunakan merupakan pakan yang berharga murah dan memiliki tingkat kandungan protein yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan yang lebih tinggi pada ikan tersebut. Nah, berikutnya adalah teknik kultur dari Chlorella sp yang dimulai dari persiapan bak. Sebelum memasukkan Chlorella ke bak, dilakukan pembersihan kolam terlebih dahulu. Pengisian air, kemudian aerasi yang dilakukan selama 24 jam. Setelah itu plankton dapat dimasukkan ke dalam bak dan dilakukan pada pagi hari untuk mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Selanjutnya dilakukan pemupukan dengan pupuk urea TSP dan ZA dengan dosis 200 gram per liter, 100 gram per liter dan 60 gram per liter. Nah, manajemen kualitas air itu sumber air yang digunakan pada bak kultur pakan alami berasal dari air laut langsung. Nah, parameter kualitas air diukur setiap hari pada pagi hari yaitu suhu pH, salinitas, suhu optimum untuk Chlorella sp antara 25 sampai 30 derajat dengan pH 4,5 sampai 93 dan salinitas 25 sampai 35%. Nah, pencegahan kontaminasi Chlorella sp dilakukan dengan pemberian klorin pada alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, pemanenan dilakukan dengan dua cara. Yang pertama diendapkan dan yang kedua dipelen dalam bentuk cair. Nah, yang selanjutnya adalah kultur pakan golongan phytoplankton yaitu Spirulina sp. Nah, Spirulina sp di sini adalah merupakan mikroalga berwarna hijau kebiruan yang hidupnya tersebar luas dalam semua ekosistem, mencakup ekosistem daratan dan ekosistem perairan, baik itu air tawar, air payau maupun air laut.
Nah, klasifikasi dari spirulina sp adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Protista, divisi Cyanophyta, kelas Cyanophyceae, ordo Nostocales, famili Oscillatoraceae, genus Spirulina, spesies Spirulina sp. Nah, teknik kultur pakan alami Spirulina sp yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Nah, pada proses kultur Spirulina sp, skala laboratorium menggunakan alat dan bahan sebagai berikut. Nah, yang pertama, alat dan bahan yang digunakan itu ada toples, selang aerasi, batu aerasi, labu ukur, tisu, Erlenmeyer, dan lampu sebagai pencahayaan. Nah, bahan-bahannya yaitu inokulina Spirulina sp, klorin, natrium, alkohol 70%, pupuk walne cair, vitamin B12 cair, dan juga air suling. Nah, prosedur kerja yang pertama adalah sterilisasi alat-alat. Yang pertama itu adalah wadah yang sudah diisi air. Kita memberikan pemberian klorin. Setelah itu kita memberikan pemberian natrium. Setelah itu ada air tambah klorin tambah natrium. Setelah itu sterilisasi bahan-bahan tersebut dengan alkohol. Nah, kemudian ada wadah dan peralatan yang sudah disterilisasi. Nah, setelah itu persiapan inokulina spirulina. Nah, inokulina yang disiapkan sebagai bibit untuk kultur Spirulina sp adalah inokulina yang berasal dari kultur alami isolasi kolam lele yang terletak di bagian dalam. Kemudian inokulina diletakkan di dalam pendingin dengan kondisi steril untuk menghindari kontaminan. Nah, cara kultur yang pertama, kultur spirulina dengan menggunakan air tawar. Itu ada air suling yang telah direbus, kemudian ada wadah yang sudah disiapkan untuk kultur, kemudian ada pupuk walne. Nah, kemudian situ ada vitamin B12 dan juga inokulin spirulina, air tawar dan aerasi dan pencahayaan. Nah, yang berikut adalah cara kultur spirulina air laut. Itu pertama yang disiapkan itu air suling yang telah direbus, kemudian ada garam, ada wadah kultur, terus pupuk walne, tambah vitamin B12, inokulina spirulina air laut, dan juga aerasi dari pencahayaan. Nah, seperti terlihat di gambar seperti ini, yaitu adalah spirulina sp air laut dan spirulina sp air tawar. Spirulina air laut itu mengandung mineral lebih tinggi dibandingkan media air tawar atau payau dan memiliki kandungan nutrien lebih tinggi sehingga berbau amis. Untuk spirulina air tawar, kandungan natrium dalam spirulina air tawar lebih rendah dan tidak Selanjutnya adalah kultur pakan dari Tetraselmis. Persiapan media kultur Tetraselmis yang pertama adalah menggunakan botol Erlenmeyer atau botol selang plastik dan batu aerasi, dicuci dengan deterjen dan dibilas dengan larutan klorin 150 ml per ton. Yang berikut ada diisi air medium dengan kadar garam 25 per ml yang telah disaring dengan saringan 15 ml, kemudian disterilkan dengan cara direbus, diklorin 60 ppm dan dinetralkan dengan 20 ppm atau di sinar lampu ultraviolet. Berikutlah medium dipupuk dengan jenis dan takaran sebagai berikut: natrium nitrat 84, natrium dihidrofosfat 10 mg per liter,
besi-klorida 2,9 mg per liter, etilen dinitrotetraasid asid 10 mg per liter, tiamin 9,20 mg per liter, biotin 1 mikrogram per liter, vitamin B12 1 mikrogram per liter, tembaga sulfat kristal 0,01 sampai 6 mg per liter, zinc sulfat kristal, natrium molbidat 0,012 mg per liter, mangan klorida kristal 0,0126 mg per liter, kobalt klorida kristal 1,6 mg per liter. Setelah itu bibit ditebar dalam medium yang telah diberi pupuk sebanyak 100 sel per mililiter. Airnya diudarai terus-menerus dan wadah diletakkan dalam ruangan ber-AC dan di bawah sinar lampu neon. Nah, setelah 4-5 hari telah berkembang dengan kepadatan 4-5 juta sel mg per liter. Hasilnya dapat digunakan sebagai bibit pada penumbuhan berikutnya. Nah, Tetraselmices termasuk alga hijau, mempunyai sifat selalu bergerak, berbentuk oval elips, mempunyai 4 buah flagela pada ujung depannya yang berukuran 0,75 sampai 1,2 kali panjang badan dan berukuran 10 kali 6 kali 5 pm.